Assalamualaikum. Kali ini tentang feedback ya, feedback pada RF amplifier yang sering kali dipakai di pengaplikasian amplifier untuk radio transmitter. Jadi feedback itu fungsinya ya dia sebagai penstabil ya, supaya efeknya memang akan mengattenuate untuk amplitude-nya, output-nya. Cuman kelebihannya dia nanti selain sinyalnya stabil juga harmonik itu berkurang. Feedback itu macam-macam sih bentuknya. Nah, ini nanti salah satunya kita akan lihat di skematik. Sebenarnya cukup mengambil sinyal dari kolektor ini ya. Kolektor di sini, terus saya menggunakan AC coupling di sini 47 nano untuk frekuensi 7,5 MHz. Itu sekitar nilai impedansinya ya 0,4 ohm lah ya, cukup lah untuk kita gunakan sebagai AC coupling. Nah, nanti dari AC coupling ini akan terhubung ke basis ya. Jadi untuk memberikan sinyal feedback dengan perhitungan tertentu nanti bisa kita lihat di skematiknya. Nah, untuk sementara ini kita lihat di osiloskop. Sinyal yang terbaca di situ 22,6 ya. 22,6 volt, 22,5, kadang 23,5 ya, kita ya range itulah. Terus kemudian frekuensi 7,5 MHz. Nah, ini coba saya close dulu outputnya supaya kita bisa melihat komposisi harmoniknya. Ya, ini ketika sebelum saya melakukan feedback, second harmonic dan third ini relatif sama lah, minus 30 dB. Sebenarnya sih lumayan ini, tapi kalau dia berada di keluaran akhir, tapi masalahnya kalau kita mau melanjutkan ke stage berikutnya untuk diamplifikasi lagi, harmonik semacam ini kan nanti juga akan ikut teramplifikasi ya. Kalau minus 30 dB biasanya kalau di osiloskop itu terlihat smooth aja di ininya ya, di sinusoidalnya. Kalau kita melihat dari time domain kayak gini ya kelihatan smooth aja, kelihatan cukup bagus sih. Tapi sebenarnya makanya susah juga membaca harmonik melalui time domain ketika untuk di bawah minus 30 dB ya. Karena di minus 30 dB aja sudah cukup oke untuk sinusoidalnya. Tapi sebenarnya ini tetap aja ada harmonik yang nantinya akan teramplifikasi kalau kita melanjutkan ke stage berikutnya. Nah, ini ada beberapa komposisi resistor yang bisa kita tanam ya, untuk kita lakukan feedback. Di contoh awalnya misalnya kita masukkan ini ya 10K. Saat ini 10K sudah terinstall ke sirkuit ya untuk kita lakukan feedbacking. Kita lihat di osiloskop. Dari fundamental ini saya angkat sedikit supaya pas hitungannya. Dari fundamental menuju ke second harmonic kita masih ada di minus 30 dB. Tapi di third-nya ini sudah mulai turun ya, di minus, hampir nyenggol di minus 40 dB. Nah, kita kalau misalnya menurunkan lagi nilai resistornya, langsung aja misalnya saya bypass ke 4700 ya, sudah relatif stabil. Jadi second harmoniknya tetap di minus 30 dB, ini third-nya sudah mulai relatif rendah ya. Untuk berikutnya cuman ini 3, 4, 5, 6 ini harmonik ke-6 ini masih di sini aja ya. Harmonik ke-6 itu sekitar 35 MHz ya. Kalau kita hitung dari 7 MHz dari 7, ya sekitar itulah. Coba dikalikan aja. Sekitar segituan ya. Nah, ini menggunakan 4.700 tadi 4,7 kalau kita lihat. Nah, kalau pada amplitude-nya kita bisa melihat di sini sekitar 15,4 volt peak to peak ya. Pada frekuensi 7,5 MHz
Jadi ini sama dengan VCC-nya, karena saya menggunakan ya lebih tinggi dikit sih. VCC-nya saya menggunakan 14 volt DC. Nah, untuk penguatnya ini jadi relatif turun ya dari tadi. Di awal sebelum kita melakukan feedback, kita ada mendapatkan amplitude sekitar 23,5 volt peak to peak. Jadi kita hampir turun separuhnya ini gitu ya, melakukan feedbacking menggunakan 4700. Nah, tinggal preference kita aja mau milih yang mana gitu ya. Jadi kita sesuaikan dengan komposisi sirkuit yang akan kita bikin. Saya rasa sih kalau 15 volt amplitude 15 volt peak to peak, kalau mau diamplifikasi masuk ke stage berikutnya itu sudah cukup besar sebenarnya untuk inputnya ya. Apalagi kalau masih menggunakan BGT 23904 ya. Kalau langsung ke MOSFET, ini MOSFET itu kan batasannya sebenarnya dia punya breakdown di gate-nya itu sekitar 15-20 volt peak ya, 15-20 volt. Kalau sudah menempuh itu ya, MOSFET-nya nanti bisa short ya. Nah, kita harus mencegah sampai segitu. Itu pun kalau masuk ke MOSFET kita upayakan impedansinya rendah. Jadi kita butuh beberapa stage lagi untuk menyesuaikan supaya current yang di deliver ke MOSFET itu cukup dengan impedansinya cukup rendah ya, sehingga karena MOSFET punya kapasitas input yang lumayan untuk high frekuensi. Mengenai teknik macam-macam bentuk feedback ya ada beberapa macam ya. Jadi ada yang seperti ini transformer kan sebenarnya. Jadi di konsepsi seperti ini biasanya 200 ohm di sini impedansinya, sehingga dikonversi ke 50 ohm. Ini untuk 50 ohm sistem ya, outputnya 50 ohm, masuknya juga 50 ohm. Nah, untuk feedback yang seperti ini sebenarnya biasing. Ini difungsikan sebagai biasing voltage divider. Nah, pada bagian dari voltage divider ini ada satu resistor yang digunakan untuk feedback, di mana ini fokus ya, ini dia mendapatkan asupan sinyal dari kapasitor AC coupling, sehingga di sini dia tidak terpengaruh DC yang ada dari sini. Nah, dia hanya mendapatkan sinyal AC langsung dari sini, AC sinyalnya langsung masuk ke sini. Nah, ini dia juga menjadi bagian juga dari voltage divider untuk biasing terhadap transistor. Ini salah satu model feedbacknya. Ada yang seperti ini hanya RF jok aja. Nah, RF jok terus nanti ada AC coupling. Biasanya kalau saya sih tetap melakukan matching impedance ini di keluarannya kalau menggunakan RF jok ya. Kemudian ini adalah komposisi yang saya gunakan tadi. Ya, hanya saja bedanya tidak menggunakan transformer tapi langsung menggunakan RF jok, menggunakan induktor di sini. Terus kita kasih resonan, kita kasih load juga ya, untuk terus kemudian kita keluarkan. Nanti tetap memerlukan matching impedance untuk menuju stage berikutnya ya. Tapi dari RL load yang kita bebankan di sini tadi itu sudah bisa memberikan sinyal dengan harmonik yang sudah kita atur lah, kita turunkan, kita kurangi. Nah, ini macam-macam. Jadi yang ini juga ada yang seperti ini, tapi ini relatif jarang digunakan karena kurang stabil. Nah, kalau yang ini agak ruwet ya, karena menggunakan double transistor. Nah, yang saya praktekkan adalah ini. Ini adalah skematik rangkaian yang kita gunakan tadi. Jadi saya menggunakan ini ya, 6,8 mikrohenry, terus kemudian ini 66 pico. Ini sebenarnya di sini saya taruh di load, ini di sini juga tidak apa-apa. Tapi saya jadikan beban di sini, jadikan load ya. Terus kemudian penghitungannya, ini misalnya ini tadi ya feedbacknya menggunakan 47 nano tadi, terus kemudian ini misalnya menggunakan 22K ya, salah satu contohnya menggunakan 22K.
Maka penghitungannya sebenarnya simpel kayak gini. Ini hanya konsepsi voltage divider biasa ini sebenarnya. Ya, jadi 22K kita bagi dengan paralel dari ini. Ya, kalau kita mengenal, jadi kalau kita tahu biasing di transistor, maka kita pasti juga mengenal konsep Thevenin ya, Thevenin equivalent untuk menghitung komposisi AC signal, analisis untuk AC signal pada transistor. Nah, pada kondisi seperti ini kan dia menjadi voltage divider terhadap ini, misalnya R1 ya, ini adalah R2-nya, paralel ini. Paralelnya ada 3 sebenarnya. Ya, satu adalah ini, dua resistor ini plus impedans yang dihasilkan dari transistornya sendiri. Ya, dia berasal dari nilai RI ini 1,4 ohm di sini plus 47 ohm untuk resistor di kaki emitter. Terus kemudian kita kalikan beta, maka dia hasilnya 8,573. Ya, penghitungan ini sebenarnya ada di video saya tentang itu ya, tentang biasing untuk kelas A. Nah, semuanya itu terangkai dalam satu konsepsi paralel di sini, yaitu di 2156 ini. Untuk 22K dia menghasilkan feedback 0,09 attenuatornya. Ya, artinya ini 0,09 kalau dikalikan dari misalnya VPP-nya ini tadi kan 23,2 volt peak to peak ya, ini sama ini. 23,2 volt peak to peak itu pada saat belum mendapatkan feedback. Misalnya di 10K lah ini. Misalnya di 10K ketika mendapatkan feedback maka terattenuate menjadi 19,5 volt. 19,5 volt ini dari mana? Ini dikalikan ya, jadi dikalikan ini, dikalikan attenuate-nya ya, nilai ini ya tadi untuk 10K hasilnya sekian, sekitar 0,18. Ini dikalikan ini. Nah, hasilnya itu mengurangi nilai ini sehingga keluarlah VPP yang ada di kolektor, yaitu 19,5 volt to P. Nah, itu kalau saya perhatikan dari apa yang muncul ketika melakukan biasing di sini. Ternyata pengurangannya itu ya berasal dari ini, feedback attenuator. Ini sebenarnya kan voltage divider ya. Kita perlu tahu juga, penting untuk tahu konsep menghitung ya, tentang menghitung voltage divider. Nih, saya hanya menggunakan rumusan ini lebih simpel untuk ke kalkulator sebenarnya. 22K ini ya, misalnya resistornya kita bagi dengan impedansi yang ada di sini ya, impedansinya, terus plus 1 ini ada plus 1. Nah, terus kemudian kita inverse, baru kita kalikan V-out-nya. V-out-nya adalah voltage VPP ya, amplitude pada saat sebelum di attenuate, sebelum di feedback. Ya, nilainya rata-rata sama semua, ini 23,5. Terima kasih sudah menonton videonya. Itu yang mungkin yang bisa saya paparkan di sini. Ya, lebih kurangnya ya masih kita exploring lagi nanti ya, insyaallah di berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.